Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Zara dengan NIM 20111230015 dari kelas TBI 4A, jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Negeri Islam Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai tugas dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu statistik. Dimana dalam video ini saya akan memperlihatkan cara bagaimana menggunakan aplikasi statistik. Pertama yang kita butuhkan yaitu adalah data. Di sini maksud data di sini adalah sebagai simulasi. Nanti untuk sebagai penelitian kita ketika ingin skripsian. Nah, jadi di sini sudah ada tertera data, di mana ada nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pertanyaan. Misalnya pertanyaan, apakah pembelajaran online itu efektif atau tidak? Ataupun apakah siswa lebih menyukai pembelajaran secara online ataupun offline? Nah, di sini kita hanya menggunakan angka sebagai kode. Seperti misalnya di jenis kelamin, kode 1 itu menandakan sebagai laki-laki, sedangkan nomor 2 itu menandakan perempuan. Nah, jika di usia itu nomor 1 itu dilambangkan sebagai rentan usia 5-10 tahun, kode 2 itu usia rentan di 10,5 sampai 15 tahun. Di nomor 3 itu ada 15,5 sampai 20 tahun. Dan yang terakhir yaitu nomor 4 20,5 sampai 25 tahun. Dan di sini pendidikan kode nomor 1 itu ditandai sebagai pendidikan SD, sedangkan yang kedua itu pendidikan SMP. Nah, di bagian pertanyaan itu sama juga seperti usia, ada kode hingga nomor 4. Nah, di sini itu yang pertama ada sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga tidak setuju, dan yang keempat ada sangat tidak setuju. Langkah selanjutnya yang kita harus lakukan yaitu membuka aplikasi SPSS. Nah, jika tampilan awal sudah seperti ini, maka kita harus memilih di bagian New Dataset. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini, di mana ada bagian Variable View dan Data View. Hal yang pertama kita lakukan jika sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS itu kita harus menulis bagian yang seperti di data tadi, nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pertanyaan. Kita tulis nama, pada bagian variable view itu tidak boleh menggunakan spasi, karena jika kita menggunakan spasi maka ketikan kita akan hilang. Jadi bisa diganti dengan memakai strip ataupun langsung seperti ini. Selanjutnya kita masukkan bagian usia dan pendidikan. Pada bagian data itu di bagian type itu kita ganti sebagai string, dan desimalnya jika angkanya ingin keluar koma itu maka diganti, tapi jika kita tidak memakai koma itu desimalnya diganti dengan angka 0. Selanjutnya kita masuk ke bagian data view. Jika sudah
selesai di bagian variable view, maka tampilan di data view akan seperti ini. Tinggal kita masukkan saja data yang sudah kita punya tadi. Sini saya akan copy semua datanya, lalu pindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Jika sudah selesai, kita kembali lagi ke bagian variable view, di mana di bagian value itu kita ganti di bagian seperti di jenis kelamin itu kan tadi ada kode, misalnya 1 itu sebagai laki-laki. Tinggal kita 8, lalu kita masukin lagi kode 2 perempuan. Satu itu untuk rentan umur 5 sampai 10 tahun. 2 itu 10,5 sampai 15 tahun. 3 15,5 sampai 20 tahun. 4 itu 20,5 sampai 25. Satu, dua, dan SMP. Pada bagian ini kan untuk pertanyaan. Jadi ini hanya di copy saja. Lalu selanjutnya di bagian pertanyaan kedua hingga pertanyaan terakhir itu nanti kita paste saja. Jadi tidak usah mengganti secara manual. Nah, jika kita ingin melihat data ini variabel apa tidak, itu di bagian analyze, lalu di bagian scale, nanti kita klik di bagian reliability analyze. Nah, di sini di bagian pertanyaan saja yang kita blok, itu nanti kita pindahkan di bagian panah sini ke bagian items. Lalu tinggal kita pencet klik OK, maka hasilnya akan keluar. Nah, di sini di bagian Cronbach's alpha itu hasilnya adalah 100. Dimana berarti tandanya data ini tidak variabel. Biasanya data itu variabel di kisaran 500 ke atas. Selanjutnya kita akan mencari data mean, median, modus, dan lain sebagainya. Itu di bagian deskriptif statistik, dan tinggal kita klik di bagian frequency. Lalu semuanya kita blok, kita pindahkan ke variabel. Di statistik itu kita tinggal pilih saja bagian mana yang mau kita hitung datanya. Nanti tinggal pencet continue saja. Lalu juga kita bisa memilih di bagian chart itu ingin chart yang dimana. Di sini saya memilih bar chart. Lalu tinggal pencet continue saja, lalu pencet OK. Dan kita tinggal tunggu datanya akan muncul. Nah, di sini datanya sudah muncul.
Jadi kita di sini bisa lihat di bagian frequency, di mana usia itu rentan 5 sampai 10 tahun itu ada 7 orang, 10,5 sampai 15 tahun itu ada 8 orang, dan 15 tahun, 5 sampai 20 tahun itu ada 5 orang. Sedangkan di sini pendidikannya itu kita bisa lihat ya, SMP itu lebih dominan daripada SD. Nah, kita juga bisa lihat hasil dari pertanyaan tadi. Misalnya, apakah pembelajaran online itu lebih enakkah pembelajaran online secara online ataupun offline? Nah, di sini mayoritas itu memilih sangat tidak setuju mungkin ya di bagian pembelajaran online. Nah, jadi sebenarnya fungsi aplikasi SPSS ini adalah kita tuh tidak perlu lagi ribet ataupun susah untuk melihat data secara manual. Jadi di sini kita hanya tinggal melihat data itu secara otomatis, dimana kita hanya tinggal memasukkan data saja, maka semua datanya akan muncul. Jadi kita bisa lihat di sini, oh berarti pendidikan yang kita wawancarai anaknya itu mayoritas berarti ada di SMP seperti itu. Dan inilah hasil datanya. Kita juga bisa melihat dari bagian bar chart. Nah, jika datanya sudah selesai, terus lalu kita ingin menyimpan data tersebut, kita tinggal klik saja di bagian file, lalu di bagian export. Di sini saya ingin mengganti file ini menjadi Word. Kalian juga bisa menggantinya sebagai PPT ataupun lain segala macam. Tinggal dinamain saja, atau kalian bisa pindahkan datanya mau kemana saja. Lalu nanti tinggal kita pencet OK, dan datanya akan tersimpan dengan sendirinya. Jika tadi datanya sudah tersimpan dengan format Word, itu tampilannya akan seperti ini. Kira-kira di bagian Word. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam kata. Padahal saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.